Anak-anak belum sepenuhnya bisa memahami banyak hal di dunia, karena pemikiran mereka memang masih dalam tahap berkembang, belum matang. Makanya anak-anak belum boleh bikin SIM, belum boleh bikin rumah, belum boleh ikutan pemilu. Apa-apa masih harus dengan persetujuan dari orang tua. Anak-anak belum bisa dipercaya untuk mutusin sesuatu karena persepsi realita dan imajinasi mereka belum seutuhnya terbentuk. Jika kita yang dewasa saja masih suka bingung akan jati diri, bisa dibayangkan betapa bingungnya anak-anak terhadap dirinya sendiri yang mengalami proses perubahan tubuh dan segala macam. Kita yang sudah dewasa diharapkan bukan untuk mencampuri, bukan untuk mengafirmasi, bukan untuk menambah ribet hal dengan nambahin konsep-konsep aneh, bukan untuk memutuskan hal untuk mereka, melainkan untuk semata membimbing mereka melalui hari-hari penuh pertanyaan menuju proses dewasa tersebut. Mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan saat gede nanti, saat waktunya tiba. Nah, bagaimana dengan agama? Nah, inilah pertanyaan sensitif yang berusaha dibicarakan oleh Judy Blume ketika menulis novel Are You There God? It's Me Margaret di tahun 1970. Pertanyaan yang dirasa masih relevan oleh sutradara Kelly Fremont Craig, sehingga kini dia mengadaptasi novel populer dan tentu saja kontroversial tersebut menjadi feature film yang cukup langka dan berani. Coming of age story yang digabung dengan pencarian Tuhan. Banyak dari kita yang terlahir ke dalam agama, ngikut dulu sama agama orang tua sampai kita cukup dewasa untuk mutusin sesuai keyakinan sendiri mau terus atau pindah, ya kan? Nah, Margaret dalam film ini tidak bisa begitu karena ibu dan ayahnya agamanya beda. Ibunya Kristen, ayahnya Yahudi. Nah, sebagai anak kelas 6, Margaret mulai kepikiran soal agamanya tersebut. Selama ini dia tuh berdoa kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Halo Tuhan, ada di sana nggak? Ini aku Margaret. Nah gitu, kayak orang nelpon, si Margaret berkomunikasi dengan Tuhannya setiap kali dia mau curhat. Karena memang sebagai anak perempuan yang sudah mau remaja, pikiran Margaret mulai dirundung berbagai permasalahan yang malu-maluin kalau diungkapkan ke orang tua. Mulai dari persoalan teman-teman di sekolah yang baru, naksir cowok, hingga ke soal tubuhnya. Nah, Margaret seperti juga teman-teman gengnya sudah gak sabar lagi jadi wanita dewasa. Tapi setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Sebagai anak yang mekarnya agak lambat, Margaret mulai insecure. Kenapa dia belum dapat sementara yang lain udah gitu kan? Nah, permasalahan itu juga merambah ke persoalannya dengan Tuhan tadi. Karena Margaret semakin bingung. Agama mana yang harus dia pilih supaya Tuhan mau menjawab keluh kesahnya? Nah, perspektif yang kuat dikembangkan dengan respect menjadikan film ini menyenangkan sekali untuk ditonton. Kita benar-benar dibuat merasakan dan melihat dunia dari mata si Margaret, anak 11 tahun yang baru saja pulang dari summer camp, lalu harus pindah rumah, pisah dari nenek yang tadinya adalah satu-satunya sahabatnya, dan di tempat baru, dia menemukan teman-teman baru, merasakan gejolak yang baru. Nah, gejolak itulah yang tergambarkan luar biasa oleh film lewat keseharian Margaret, serta juga lewat interaksi dia dengan teman-temannya. Bagiku, dunia anak-anak yang tergambar di film ini tuh terasa familiar, sekaligus juga asing. Karena sekarang aku benar-benar dibuat melihatnya dari sisi anak cewek. Gimana bedanya kelompok anak cewek berinteraksi, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takutkan. Perasaan mereka itu akhirnya jadi perasaan universal yang membuat film ini jadi begitu grounded, sembari mempertahankan pesona kuat yang jadi bibit-bibit komedi dalam cerita. Jadi Margaret dan teman-teman itu punya role sendiri gitu. Mereka punya metode sendiri supaya dada mereka jadi seperti model di majalah dewasa punya ayah yang mereka ambil diam-diam. Memang Margaret dan teman-temannya itu adalah anak-anak baik, tapi karena rasa ingin tahu yang mereka yang alami, yang mereka rasakan, mereka tuh bisa bertindak cukup nakal gitu. And it's okay karena itu adalah proses belajar. Film eksplorasi itu dengan sangat lekat. Margaret misalnya nanti dia akan menyesal telah ngebully salah satu teman perempuannya yang paling cepat gede di kelas, ya kan? Nah, range kejadian film ini memang begitu beragam. Menurutku ini adalah salah satu keberhasilan sutradara dan penulis dalam mengadaptasi, karena cerita dari novel dengan halaman sekian banyak itu bisa mengalir dengan tetap enak ke dalam durasi 100 menit penceritaan. Jika diingat sekarang, banyak banget kejadian yang menimpa Margaret, ya kan? Tapi semuanya itu berhasil diikat runut sebagai perjalanan yang punya awal, tengah, akhir yang jelas. Perjalanan yang membawa pembelajaran terhadap Margaret, yang berarti karakternya punya pengembangan yang kuat. Gak semua film adaptasi novel bisa mencapai keberhasilan seperti ini, ya kan? Bisa membangun dunia sekaligus membangun karakter.
Karena cerita dari novel umumnya kesusahan mengolah sekian banyak materi, sehingga hasilnya ya entah itu terlalu sumpek atau jadi malah gagal menangkap apa yang ingin diceritakan. Film ini berpegang pada gagasan yang jadi visinya dan berkembang tetap pada jalur itu, sehingga banyaknya karakter sekalipun tidak pernah jadi sandungan. Yang benar-benar aku suka dari film ini adalah cara mereka mengaitkan kisah coming of age dengan bahasan yang hanya berani dibahas oleh sedikit sekali orang, apalagi di zaman sekarang. Soal pertanyaan terhadap agama. Nah, tahun 2014 dulu, film India PK mengangkat persoalan itu dengan membuat perspektif utama dari seorang alien, supaya sudut pandangnya bisa lebih netral dan nggak diprotes-protes amat. Tapi Margaret bukan alien, dia anak perempuan yang mau jadi remaja. Tapi dia merasa tidak menemukan jawaban atas pertanyaan hidupnya karena dia nggak tahu cara menghubungi Tuhan yang benar. Makanya Margaret akhirnya nyobain berbagai macam ibadah. Pada satu minggu dia ikut nenek ke kanisah, minggu berikutnya dia ikut temannya ke gereja Protestan. Pada kesempatan lain dia ngintilin temannya melakukan pengakuan dosa di gereja Katolik. Margaret menyebut dia suka dengar ceramah, suka nyanyi-nyanyian, suka sebagai macam, tapi dia belum merasakan keberadaan Tuhan di tempat-tempat itu gitu. Sampai ada momen menyedihkan saat Margaret menulis surat kepada gurunya, bilang dia nggak sanggup menyelesaikan tugas karena sampai sekarang dia masih belum menemukan agama yang tepat. Yang ada dia malah merasa takut memeluk agama. Ini kan topik yang memang jarang banget disentuh sedemikian rupa oleh semua film, apalagi cerita dari sudut pandang anak-anak kayak gini. Tapi film ini berani dan tidak terjebak, tidak menyuruh Margaret harus memilih di saat itu juga, tidak memaksa Margaret membuat keputusan. Dua nenek Margaret sempat saling bertengkar, masing-masing berusaha membujuk Margaret memeluk agama mereka, tapi film tetap berada di pihak orang tua Margaret, melindungi sang anak dari semua pengaruh itu. Bukan karena mereka tidak setuju dengan salah satunya, melainkan karena itu adalah hak Margaret sendiri untuk memutuskan di saat dirinya nanti sudah siap saat dewasa. Nah, film menegaskan bahwa ini bukan cerita tentang perjalanan memilih agama, melainkan perjalanan seorang anak menemukan keyakinannya terhadap Tuhan. Dikaitkan dengan kisah tumbuh dewasa, film ini sekaligus mengingatkan kita untuk membiarkan anak-anak tumbuh sebagai dirinya sendiri. Dan ini yang paling penting, yang sering dilupakan orang, bahwa anak-anak punya waktu miliknya sendiri. Childhood semestinya adalah pertumbuhan yang mereka alami dengan natural dalam pace-nya sendiri. Bukan tugas kita untuk memburu-burukan semua itu terjadi. Gagasan we grow as our own person in our own time ditegaskan film saat memperlihatkan hubungan antara Margaret dengan ibu dan dengan neneknya, ibu dari ayahnya. Tiga karakter ini sebenarnya jadi tonggak film secara keseluruhan. Abby Ryder Fortson bukan sekedar aktor cilik beruntung yang bermain bersama aktor sekelas Rachel McAdams dan Kathy Bates, tapi gadis itu juga membuktikan dia pantas bersanding dengan mereka. Ketiga aktor ini benar-benar menyokong film lewat permainan akting yang begitu natural. Chemistry di antara mereka pun terhampar dan menyenangkan. Kathy Bates jadi nenek yang karakternya mengalami perkembangan dari cemburu dan gak suka cucunya dijauhkan darinya, menjadi seseorang yang akhirnya menemukan kembali hidupnya di umur yang sudah senja. Kepindahan Margaret memang berat bagi mereka berdua, tapi justru itu yang membawa masing-masing kepada pembelajaran personal. Ibu Margaret juga mengalami pembelajaran itu, tapi menurutku persoalan ibunya ini kurang maksimal dilakukan oleh film. Jadi si ibu ini tuh punya backstory yang cukup sedih, yaitu dia di-disown oleh keluarganya sendiri lantaran dia menikah dengan orang yang beda agama. Nah, film meluangkan waktu untuk membahas itu hingga meresolve konflik, tapi ada satu porsi dari karakter si ibu ini yang tidak dibahas lebih lanjut, padahal paralel dengan persoalan menjadi our own person dari si Margaret, yaitu soal dia juga harus meninggalkan hobinya sebagai pelukis. Menurutku ini kalau dieksplorasi lagi dapat menambah layer bagi pembelajaran anaknya dalam hal menjadi dirinya sendiri gitu kan. Nah, cerita boleh saja setting di tahun 70-an, tapi esensi di balik ini benar-benar timeless dan universally grounded. Karena setiap anak punya masalah yang sama dan setiap orang tua bakal melakukan kesalahan yang sama. Penceritaan film ini tidak pernah terasa menggurui, namun terasa sangat jujur mengalir dari perspektif utamanya, dari mata seorang anak perempuan yang juga sedang berusaha berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan untuk anak-anak, Margaret dan teman-temannya mungkin bukan exactly ditonton untuk dijadikan sebagai role model, tapi mereka semua akan jadi teman yang baik untuk anak kecil seusia mereka yang menonton film ini. Teman yang mengerti kecemasan dan kebingungan apa yang bakal mereka hadapi dalam pergaulan sehari-hari nanti.
Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Are You There God? It's Me, Margaret. That's all we have for now. Sehubungan dengan itu, bagaimana pendapat kalian tentang pemberitaan baru-baru ini di Amerika soal bahasan LGBT, gender, dan segala macam mulai diajarkan di sekolah-sekolah? Apakah itu memang perlu atau apakah memang wajar jika ada orang tua yang menolak? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myotherseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myotherseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.